wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Baik. Terima kasih, semoga sehat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Aryo. Silakan Aryo. Dulu siap. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Ya anak, sekarang Bapak ngecek kehadiran kalian ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Efraim. Nah, Efraim kenapa? Sakit. Ya, sakit. Oke, berkata. Nah, oke, kita lanjutkan ya anak ya. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, kemarin kita sudah belajar perkembangan tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Nah, sekarangnya ya. Oke. Sebelum kita ke pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Lihat ke buku. Kan 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Oke, terima kasih anak-anak ya, semangat sekali. Nah, sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya. Nanti kita akan belajar secara kelompok. Nah, di sini sudah saya bagi kelompok. Ada kelompok 1 Singapura, ada kelompok 2 Brunei Darussalam, ada kelompok 3 Indonesia, dan ada kelompok 4 Filipina. Ya, oke. Sekarang tiap kelompok pasti mempunyai yel-yel. Nah, nanti saya panggil Singapura. Yes, luar biasa. Nah, Brunei Darussalam. Brunei, yes. Indonesia. Karena tangguh. Filipina. Filipina is the best. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya, yaitu cara beradaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya ya. Yang pertama ada tumbuhan bunga teratai ya, yaitu cara adaptasinya bagaimana? Mempunyai daun yang lebar, tipis, yang berguna untuk apa? Menyerap oksigen. Ya, menyerap oksigen dan penguapan terhadap air ya. Yang kedua, nah ini bunga teratai ya. Teratai ini menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan cara memiliki daun yang lebar dan tipis dan berfungsi agar buang air lebih mudah dan lebih cepat. Terus yang kedua ini ada pohon jati. Nah, pohon jati ini setiap musim kemarau itu menggugurkan daun. Nah, untuk apa? Proses. Nah, mengurangi penguapan. Terus ada pohon yang ketiga itu pohon asam yang mempunyai daun yang sangat kecil dan tipis ya. Ya, pada waktu malam hari itu daun pohon asam itu menutup daunnya ya, agar apa? Mengurangi penguapan. Ya. Terus yang keempat ini ada tumbuhan kaktus. Nah, tumbuhan kaktus ini mempunyai daun ya
batangnya. Yang batangnya ini agak lunak ya, yang dibuat untuk menyimpan air sehingga tumbuhan kaktus ini bisa bertahan di tempat yang panas atau padang pasir. Melengkungkan daunnya untuk pada musim panas ya, untuk mengurangi proses penguapan. Dan itu merobek daunnya saat angin kencang biar pohonnya tidak roboh atau tidak roboh ya. Pak, Ya, saya bunga terakhir. ya. Apa fungsi rongga pada bunga terakhir? Rongganya Iya, Pak. nah, untuk mengambil oksigen yang berada dalam air ya, memudahkan. Terus ada lagi yang bertanya? Ya, Alia silakan. Jika pohon pisang itu Pak, kalau misalnya pohon pisang itu ada di tempat yang dingin itu, dia itu nggak ngapa-ngapain tuh Pak. Oh iya, pohon pisang kalau di tempat dingin itu tidak ngapa-ngapain karena pohon pisang itu bisa tumbuh di tempat yang dingin, apalagi yang banyak air, sangat subur sekali. Ya, ada lagi yang bertanya, Dema? Mengapa Ya. kaktus jarang menyerap air? Kaktus jarang menyerap air. Nah, karena kaktus itu bisa bertahan hidup di padang pasir atau di musim panas karena tumbuhan kaktus itu bisa menyerap, menyimpan. Ya, meskipun kalian menyirami tumbuhan kaktus itu seminggu sekali, nah air itu dapat disimpan di batangnya. Ya, itu. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada ya. Nah, ini di depan ini adalah contoh, dua contoh tumbuhan. Ya, ada tumbuhan pohon asem dan tumbuhan kaktus. Kaktus. Ini bisa kalian amati ya. Nah, sudah paham sampai di sini? Nah, sekarang saya kasih tugas kelompok ya. Nah, yang kedua, ketepatan waktu mengumpulkan, dan yang ketiga, jawaban yang paling tepat. Nomor 1 itu gambar bunga teratai. Nah, bunga teratai itu mempunyai daun yang lebar dan tipis yang berguna untuk penguapan air dan terjadi dengan cepat dan mudah, atau untuk menyerap oksigen yang ada di dalam air. Ya, ada jawaban yang lain? Baca jawaban. Ya, boleh. Ya. Dengan cara mengapung di air. Jawabannya kurang tepat atau kurang pas. Ada yang tanya lagi jawabannya? Ada yang lain jawabannya? Ya, kelompok 3. Ya. Terus soal nomor 2 itu pohon jati itu menggugurkan daunnya di saat musim
musim kemarau untuk mengurangi proses penguapan. Jawabannya ada yang lain? Nah, terus berarti ya. Nomor 3 itu pohon asam. Ya. Pohon asam itu mempunyai daun yang sangat kecil. Pada waktu malam hari itu menutupkan daunnya untuk mencegah penguapan secara berlebihan. Ada jawaban yang lain? Terus soal nomor 4 itu gambar apa? Kaktus. Nah, tumbuhan kaktus ini mempunyai batang yang difungsikan untuk menyimpan air sehingga dapat bertahan hidup di daerah yang panas atau musim kemarau ya, atau di padang pasir. Mempunyai daun lancip, dan menyimpan air di dalamnya. Tengah ada durinya ya, lancip, daun yang lancip itu durian. Sudah betul kan, nggak apa-apa. Soal yang nomor ya keras. Ya, ada menyimpan air. Menyerap air ya. Ya, oke. Nah, soal nomor 5 itu tumbuhan apa? Pohon pisang. Pohon pisang itu melengkungkan daunnya pada saat musim panas untuk mengurangi proses penguapan atau merobekkan daunnya saat musim angin kencang biar pohonnya tidak roboh. Yang ketiga itu membiarkan daunnya mengering tapi tidak beban untuk melindungi daun yang baru. Nah, betulnya dikalikan 20. Ada lagi tugas individu. Jadi tugas kelompok ini nanti saya nilai sesuai dengan kerjasama kalian, ketepatan waktu mengumpulkan dan ketepatan jawaban. Nah, sekarang saya akan membagikan tugas individunya. Kelompok kalian yang tadi di sini yang sudah saya nilai kerjasama, terutama yang kedua ketepatan waktu mengumpulkan, dan yang ketiga ketepatan jawaban. Nah, di sini saya ambil yang juara 1 yaitu kelompoknya Indra, karena kerjasamanya sudah bagus, ketepatan waktu mengumpulkannya juga sudah bagus, terus ketepatan jawabannya dalam jawab ya sudah tepat. Oke, sampai di sini kita belajarnya ya. Sebelum saya tutup, kita sudah belajar tentang cara adaptasi tumbuhan dengan lingkungannya. Nah, bahwasanya semua makhluk hidup harus beradaptasi terhadap lingkungannya. Bukan hanya tumbuhan saja, tapi hewan, manusia, semua makhluk hidup yang ada di bumi ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, nanti saya kasih tugas di rumah ya, PR-nya
LKS halaman pertama. Sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya kirim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipimpin Aryo. Duduk siap. Tapi cara perhatikan siap. Berda mulai. Bismillah. Saya mati Bapak Pengawas SD 1 Kadir. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PT Cendol Indonesia serta guru OSIP dan guru model Dinas Pendidikan PT Cendol Indonesia. Pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, refleksi yang pertama dari guru model Pak Haji. Ini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan materi pembelajaran yang sudah diajarkan kepada anak-anak atau siswa sesi tadi, tadi revisinya yaitu kita sudah belajar cara beradaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya, yaitu tumbuhan. Bahwasanya semua makhluk hidup yang ada di atas bumi ini harus beradaptasi terhadap lingkungannya supaya kita bisa bertahan hidup terhadap lingkungan, baik musim kemarau maupun musim hujan. yaitu akan disampaikan dalam aksara untuk Fitri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku observer di kegiatan PIGB Metode Study di tahap pertama memberikan tanggapan tentang kegiatan kali ini. Tadi di sini saya diberikan form 1 ya. Di sini lembar observer. Jadi di kegiatan kali ini di kegiatan pertama yang saya amati adalah pertama sambutan perkenalan diri, karena saya lihat di RPP-nya juga tadi ada itu apa, kayak kegiatan membawa anak-anak ya keluar. Terus kemudian saya melihat harus gini, guru model harus lebih semangat dari siswanya. Lebih semangat maksudnya biar siswa menunjukkan eksistensinya. Ada guru di situ, oh iya kok ini seperti itu. Kemudian mengenal satu persatu siswanya. Mungkin selama ini kan sudah mengenal, tapi mungkin lebih ditunjukkan lagi biar apa tidak ada siswa yang merasa tidak ditanya, meskipun dalam kelompok atau per individu. Kemudian penyampaian materi dalam mungkin guru model harus memperkaya kosakata, ya, memperkaya kosakata, belajar lagi dalaman materi harus selalu diterapkan juga biar lebih mengerti, siswa lebih memahami. Di pohon pisang itu ada meklas, katanya orang Jawa. Ambil meklas, kita bisa meklas. Nah, itu harus tetap kita tunjukkan. Ya, terus kemudian waktunya juga, ya, waktu. Jadi bisa memanfaatkan anak-anak biar lebih aktif juga, ya. Jadi tidak melulu di tempat, ya. Kemudian diambilnya juga
Tapi ya sudah, anak-anak tadi sudah berkenan, mungkin yaitu tadi di pembahasan bahasa, harus kaya akan bahasa. Saya rasa juga sudah sangat percaya diri dan bagus juga. Mungkin di hari pertama, di kegiatan kedua lebih baik dan baik. Ya, itu saja dari saya. Oh, satu lagi, mungkin menggunakan tambahan model lagi belajar yang lebih mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya refleksi dari Di sini saya selaku kepala sekolah juga bertindak sebagai pengamat di kegiatan ini. Saya berterus terang bangga dengan kegiatan ini. Kenapa? Karena di awal semoga bagaimanapun keadaan di awal itu akan menjadi patokan sebagai acuan untuk keberhasilan di kegiatan yang akan datang. Tadi sudah saya lihat anak-anak ada yang berani bertanya, itu sudah bagus. Ada yang berani menjawab kalau dia merasa bisa. Ini sesuai aturan di kegiatan LS, minimal observer menguasai di minimal di satu kelompok itu ada perkembangan anak yang bagaimana, yang berani bertanya, yang berani juga dia menjawab. Namanya saya tadi saya lihat di kelompok Singapura kalau tidak begini, ya. Dia berani menjawab di awal, tapi dia di akhir ketika dia koreksi punya kelompok lainnya, dia berani bertanya karena dia tidak paham. Saya gini tapi teman saya pelajarannya begini. Nah, itu patut kita hargai. Hal-hal yang seperti itu bisa dijadikan oleh guru model besok ke depan, akan dikembangkan lagi keberanian anak seperti itu. Itu salah satu pengajar ya. Nah, satu lagi di kesempatan ini pula saya akui ada kemajuan bagi pengajar. Mudah-mudahan dukungan dari teman-teman yang ada di sekolah ini tidak menjadikan sesuatu yang menyebabkan kemunduran, tapi menjadi pemicu sebagai semangat. Insya Allah nanti saya selaku kepala sekolah di sini akan lebih menggiatkan kegiatan-kegiatan semacam ini, meskipun di luar kegiatan BIGB itu Pak Karim, insya Allah. Mungkin hanya itu Pak Karim yang saya sampaikan di forum ini, dan mungkin kalau ada kata yang kurang berkenan saya